berbuah manisnya iman. Dunia ibarat ladang nan subur, tempat menanam pohon rahmat, bercabang jutaan kebaikan akhirat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manisnya iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah, semoga beri hamba kebaikan di atas dunia dan kebaikan kelak di akhirat, dan hindarkan hamba dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Assalamualaikum, apa kabar? Salam Indonesia. Senang sekali saya menjumpai Anda dalam acara Oase yang hadir setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Kali ini ada yang spesial di Jogja TV pemirsa, karena kita akan berbicara tentang sedekah sebagai kunci penyembuh segala penyakit. Pada season yang lalu kita sudah berbicara tentang hal itu dan kita lanjutkan lagi. Kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi dengan kami di 451-666, 451-77 nanti pada season kedua. Pemirsa, luar biasa sore ini karena saya didampingi oleh orang-orang yang memang sudah berkiprah cukup lama di bidangnya untuk menerangkan kepada kita makna dari kunci sedekah tersebut. Yang pertama adalah Gus Muhammad Basis, dan yang kedua seorang perempuan, ibunda yang saya kagumi, suaranya begitu luar biasa ketika membaca Al-Quran dan puisi, bisa menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dia adalah Ibu Hajah Sitoresmi Pabruningrat. Kita temui saja kedua pembicara kita pemirsa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sito, iya. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Senang sekali. Monggo Gus, silakan memberikan tausiah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah para pemirsa Jogja TV dan para saudaraku di studio, Bu Sito dan Mbak Evi serta semua para pemirsa yang semoga di sore ini kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengawalan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa marilah kita sebagai anak, karena kita bisa besar seperti ini, dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan oleh bapak ibu kita. Maka dari itu di kesempatan ini marilah kita berdoa, kita mendoakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, agar beliau semisal masih hidup semoga berbahagia di dunia. Kalaupun beliau sudah wafat, semoga beliau mendapatkan wanginya surga. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Jogja TV dan saudara-saudaraku di studio, alhamdulillah kita menginjak di episode 17 insya Allah. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang rahasia sedekah sebagai kunci pencegah, sebagai penyembuh berbagai penyakit.
Penyakit ini bisa penyakit-penyakit fisik dan bisa penyakit-penyakit non-fisik. Mungkin di antara kita, di antara pemirsa, bagi yang belum tahu tentunya bahwa mengatakan sodakoh sebagai penyembuh berbagai penyakit, mungkin kalau dinalar secara nalar, dinalar secara rasional, rasionalitas barat ya, yang mungkin tidak spiritualistis, kok seperti aneh. Yang namanya sodakoh atau sedekah bahasa Indonesianya adalah kita membuang sesuatu yang kita punya. Kalau logika nalar rasionalitas bahwa kalau kita membuang, kalau kita memberi, berarti kita sedang melepaskan benda yang kita punya. Namun yang sedang akan kita bicarakan adalah kita akan mengungkap rahasia, kita akan mengungkap filosofi, kita akan mengungkap ma'rifatnya. Sebenarnya apa sebenarnya sedekah kok bisa dikatakan mencegah bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Para pemirsa, saya akan mengawali bahwa sedekah itu apa. Sedekah itu bahasa Arab, dalam bahasa Jawa, Indonesia Jawa ya, sedekah. Sedekah menurut saya ada 3. Ada sedekah bendawi, ada sedekah rasa insani, dan sedekah ruhani, spiritual ruhani. Sedekah bendawi adalah kita sebagai, ya saya muslim, punya harta, itu diwajibkan zakat. 2,5% kalau kita punya zakat, kalau kita punya harta, namanya zakat mal. Jadi andai kata kita punya penghasilan 1 juta, maka harus dibuang 2,5%, kita berikan ke siapapun yang berhak. Nah ini 2,5% ini benda. Juga ada sedekah bebas, infak sedekah jariah itu bebas. Tidak terbatas 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 25%, bisa 5%, bahkan semua kita sedekahkan bebas. Ini baru sedekah bendawi. Kalau kita misalnya kita punya banyak beras, tetangga kita miskin, tidak punya beras, kita beri, itu sedekah. Itu baru bendawi, baru lahiriah. Yang kedua adalah sedekah atau sedekah rasa insani. Jadi Nabi menekankan kepada kita rajin senyum. Kalau kita bertemu, kita senyum, kita bersenyum, kita bersalaman, kita berwajah cerah, berwajah sangat ramah tamah. Kita menjaga tenggang rasa, kita menjaga tepos liro, kita dalam bersikap harus bersila, tahu etika. Ini juga merupakan sedekah. Ini adalah sedekah yang berkait dengan rasa insani, rasa kemanusiaan. Jadi menyangkut emosionalitas. Jadi kalau kita kedatangan tamu terus digedar-gedor, di assalamualaikum beribu-ribu kali, kita tetap molor atau ngorok ya, tidak bangun, itu namanya sudah zalim. Dia menzalimi diri sendiri dan menzalimi tamunya. Tapi ketika kita ada tamu, kita cepat tergopoh-gopoh, mari, waalaikumsalam, silakan duduk, sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah tidur belum, semua dikeluarin, satu isi kulkas, satu isi lemari dikeluarin semua. Ini juga sedekah rasa dan sedekah benda. Jadi yang terpenting adalah sikap kita untuk menghormat pada yang lain, itu udah rasa insan. Yang terakhir, ini yang tertinggi menurut saya, yaitu sedekah atau sedekah ruhani spiritual. Ini ketika kita sebagai anak ya, terus orang tua kita meninggal, mbah kita meninggal, buyut kita meninggal, kita terus sebagai anak ingat, kita lagi jalan, lagi duduk ingat, wah saya, masya Allah, bapak saya banyak jasa, ibu saya banyak jasa, beliau udah wafat. Kita langsung diam, berdoa kepada Allah, kita membaca Fatihah. Yang doa ini kita tujukan kepada orang tua kita yang wafat. Ini sedekah paling tinggi ya. Ada sebuah sedekah atau sedekah yang paling tinggi daripada jihad, daripada tadi, adalah kita berupaya menyejahterakan keluarga kita. Kalau kita seorang suami, menyejahterakan istri, menyejahterakan anak-anak, sayang pada anak istri, itu juga sedekah tertinggi melebihi jihad. Nah, para pemirsa, bicara sedekah, ada hal yang harus kita belajar kepada binatang. Kita sebagai manusia yang oleh Allah dibuat berdiri tegak dengan ubun-ubun di atas, tidak seperti kadal, komodo, tokek, dan seterusnya, di mana kadal, komodo jalannya tengkurap ke depan, ubun-ubunnya menghadap ke depan. Kalau kita manusia adalah alif, cakra mahkota atau ubun di atas, maka logika spiritualnya atau filosofi filsafatinya adalah bahwa manusia diwajibkan harus pandai menerima berbagai petunjuk dari Tuhan dari langit. Nah,
Sebagai manusia kita harus belajar kepada binatang. Seperti dalam Quran ada al-fil gajah, ada al-baqarah sapi, ada an-naml semut, ada an-nahl lebah. Nah, kita harus belajar kepada tawon, kepada lebah. Manusia yang katanya berakal budi, berpunya hati dan segala macam, tapi kalah dengan lebah di mana? Lebah alias tawon ini, dia sepanjang hidupnya menghasilkan madu, dia bersedekah dengan madu, dia memberi ribuan manusia, jutaan manusia, mengobati manusia dengan madunya, tapi si lebah tidak pernah menghitung untung rugi. Beda dengan kita manusia, misalnya jual beli, ini ulak sekian, jual sekian. Kalau lebah tidak, dia pokoknya memproduksi memproduksi madu, tidak pernah manusia yang mengambil lebah terus hitung-hitungan. Misalnya, Assalamualaikum lebah, saya akan mengambil madumu piro regane iki, berapa harganya? Tidak, lebah tidak pernah jual beli dengan manusia. Lebah pokoknya memproduksi madu dan manusia dengan rakusnya, dengan lahapnya mengambil madu dari lebah tanpa pernah berhitungan. Nah, dari sini ternyata manusia harus belajar tidak kikir, minimal kita belajar kepada lebah. Bagaimana lebah dengan sangat ikhlas, dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa jual beli kepada siapapun yang menggunakannya. Nah, para pemirsa, kesimpulannya adalah siapapun kita manusia yang tidak mau bersedekah atau kikir atau enggan bersedekah berarti kalah dengan binatang. Sementara begitu, lebih dari saya. Iya, ini menarik sekali, Gus. Lalu kita ke Ibunda Sito Resmi Prabuningrat ini. Apa sebenarnya kuncinya ini, Bu Sito? Benarkah bahwa sedekah bisa menyembuhkan segala penyakit? Iya, betul. Jadi saya menggarisbawahi dan menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan Gusmu. Ya, jujur saja ini merupakan tema baru buat saya, sehingga saya masih harus banyak mencatat ya. Oke, jadi yang berkaitan dengan sodakoh itu memang tercantum di dalam Al-Quran ya. Dan sodakoh itu identik dengan zakat ya. Namun penjabaran daripada sodakoh itu sendiri itu semuanya berada di dalam hadis ya. Jadi pengetahuan yang awal yang saya pahami bahwa sebelum munculnya Al-Quran, ketika masih di dunia ini baru ada ahli kitab ya, maka ahli kitab itu setiap kali ya mau melakukan permohonan kepada Yang Maha Kuasa ya, entah yang berkaitan dengan paceklik, tidak ada hujan, mereka selalu melakukan sodakoh lebih dahulu untuk memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Nah, ini ahli kitab sebelum ajaran Islam itu ada. Nah, ahli kitab melaksanakan yang seperti itu. Jadi apa yang menjadi pemahaman Islam sekarang ini adalah kelanjutan daripada ajaran tauhid yang sebelumnya sudah ada. Ya, ini yang saya pahami seperti itu. Nah, kemudian sodakoh itu berasal dari kata sidik ya. Berasal dari kata sidik yang artinya adalah jujur dan benar ya. Jujur dan benar dari segi bahasa ya, orang yang bersodakoh adalah orang yang sedang membuktikan kebenaran dan kejujuran yang didasari rasa iman. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Bunda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Oase. Wajah saya banyak sekali flek-flek hitamnya, sampai-sampai saya malu keluar rumah. Segala pengobatan sudah saya coba, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Sekarang saya sedang dalam masa perawatan Cepu. Gratis loh, saya sudah dirawat hampir 2 bulan. Nah, ini buktinya. Terima kasih Cepu. Cepu, memberi bukti bukan janji. Koran Radar Jogja Jawa Pos Group kini hadir semakin mantap. Benar-benar koran modern, koran dinamis. Berita-beritanya cerdas, lugas, tegas, dan tuntas. Rubrik makin menarik sesuai pembaca dan pasti menyegarkan.
kini harga semakin terjangkau. Untuk iklan, hubungi 0274 556 551. Langganan 0274 562 597. Radar Jogja, selalu ada yang baru. Jogja TV adalah media yang tepat untuk kampanye legislatif. Menurut survei Nielsen, Jogja TV adalah televisi lokal yang paling banyak ditonton masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk kampanye legislatif di Jogja TV, Anda dapat menggunakan slogan kami, baik program maupun iklan. Mudah, terjangkau, dan efektif. Jangan lupa hubungi kami, Divisi Marketing Jogja TV. dosa kepada orang tua. Saya ingin lebih berbakti kepada orang tua, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Banyak dosa yang sudah saya lakukan pada orang tua. Saya sering membentak orang tua. Di sini saya ingin memperbaiki diri saya. Saya ingin selalu berbakti pada orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua. Saya ingin sukses. Saya ingin menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Kepada Haji Muhammad Basis yang telah mengadakan acara ini, sehingga saya bisa menggali jati diri saya dengan sebaik-baik. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Oase. Pemirsa, silahkan Anda menelepon ke 451-666-451-777 jika Anda bertanya kepada kami, kepada yang hadir, narasumber kita, maka ada hadiah spesial untuk Anda yang dipersembahkan oleh Bakti Nusantara. Saya tunggu pemirsa. Iya. Pemirsa, di studio juga sudah hadir audien kita. Yang pertama adalah keluarga mahasiswa Madura. Dan yang kedua, Lembaga Latihan Kerja Kesehatan Cipto Bakti Husodo. Nah, pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita kembalikan waktu kepada Ibunda Sitorosmi Paikuningrat. Monggo. Ya, baik. Jadi saya melanjutkan tadi tentang sodakoh ya. Dari segi bahasa ya, itu disebutkan al-adiyah yuradu bihal matsubah lal karomah. Artinya pemberian yang tujuannya ingin mendapatkan pahala. Ya. Pemberian yang tujuannya ingin mendapatkan pahala dan bukan kemuliaan. Ini berbeda. Ya. Satu contoh barangkali ini perlu saya jelaskan sedikit apa bedanya antara pahala dengan kemuliaan. Ini tanpa bermaksud untuk menghukumi ya. Ini hanya khawatir saja bahwa niat untuk sodakoh ini menjadi tidak murni ya. Satu contoh begini. Ikut membuat atau membangun sebuah bangunan misalnya rumah sakit atau sekolah ya. Tiba-tiba di ruangan sekolah itu ditulisin nama siapa yang membangun. Nah, ini
mungkin bisa dikategorikan, insya Allah ini bisa dikategorikan sebagai mencari kemuliaan di Bukan dunia, pahala, ya? bukan pahala yang dicari. Ya, ini apa namanya satu contoh saja. Nah, kemudian kembali kepada apa yang tadi disebutkan oleh Agus Muh ya tentang senyuman, saya sangat sepakat memang seperti itu. Ya, kemudian ada arti di mana sembuhkanlah penyakit orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Syaikh ya. Itu seperti itu. Nah, barangkali sementara ini dulu. Iya. Menarik sekali pemirsa. Jadi lekaslah Anda menelepon ke 4516664517777. Kita sedang berbicara tentang sodakoh sebagai kunci penyembuh segala penyakit. Sambil menunggu Anda menelepon pemirsa, saya jumpai yang ada di studio. Ya, ini Assalamualaikum. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Gus Muh dan Ibu Sita Resmi. Saya sudah dari Cipta Bakti Husodo, Jalan Rejawi Nanggun nomor 11. Pertanyaan saya, kita tahu yang sudah disampaikan oleh Gus Muh tadi, sedekah itu ada 3 macam, yaitu bendawi, rasa insani, rohani, spiritual. Yang saya tanyakan itu bendawi wajib zakat 2,5% atau dan sebagainya. Menurut Gus Muh sendiri, bagaimana kita tahu ya selama ini akhir-akhir ini sudah mendekati kampanye dan kita sering menonton di TV-TV atau mendengar di sebuah radio banyak sekali caleg-caleg atau calon-calon presiden itu sering mengemukakan tujuan mereka untuk biar terpilih menjadi calon legislatif atau calon presiden. Menurut Gus Muh sendiri, itu kan termasuk zakat juga. Misalnya itu termasuk zakat rasa insani, sering senyum atau sering tambah menghargai warganya gitu. Menurut Gus Muh sendiri, itu termasuk zakat ingin mengorek ingin menambah dukungan atau memang mereka benar-benar ikhlas gitu. Seandainya Gus Muh menjadi seperti mereka gitu. Oke, terima kasih. Wah, iya. Terus, masih lagi. Terus yang kedua, saya tanyakan pada Ibu Sito Resmi. Tadi Ibu Sito Resmi bilang kunci sedekah itu adalah rasa ikhlas gitu ya. Kalau menurut saya sedekah itu kadang kita kalau rasa insani, senyum, kita kadang senyumnya di luar gitu loh Bu, senyumnya di luar. Terus kita menghormati orang asal menghormati atasan kita, asal menghormati teman-teman kita. Menurut Ibu Sito Resmi, kalau misalnya dari rasa insani, sedekah rasa insani itu yang benar-benar kunci sedekah rasa insani itu seperti apa? Ibu? Terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, monggo ke Gus Muh terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rosinda dari Lembaga Latihan Kerja Kesehatan Cipto Bakti Husodo. Begini, jadi senyum atau tertawa atau cengar-cengir atau nyengir itu harus tahu sikon. Jadi kalau kita begini ya, kita sebagai anak, kedua orang tua kita lagi tengkar, kita cengar-cengir senyum ditempeleng itu jadi haram, bukan lagi pahala, itu malah dosa. Kalau kita lagi diajar guru terus kita sengaja ngenyek gurunya. Jadi kembali bahwa kita digantungkan kepada niat, nawa itu ya Mbak Rosinda. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu dari niat. Saya sangat menghargai siapapun, baik calon kepala daerah atau calon legislatif siapapun, asal memang punya landasan niat, punya landasan spiritual, punya landasan filosofi, punya misi, visi, tujuan yang jelas. Jadi pemimpin, jadi caleg, jadi apapun itu silahkan, itu bagus, karena kita jangan misalnya membenci sesuatu, kalau kita terlalu benci malah sengit kedulit. Jadi yang penting kita melihat sesuatu secara proporsional dan profesional. Dalam arti bahwa kalau kita misalnya sangat membenci partai atau lagi caleg, maka nanti siapa yang akan masuk ke caleg atau masuk ke partai kalau
kita orang yang baik tidak masuk partai Oke. caleg, apa gitu. Ada penelpon Gus, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Bu. Iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon tanya kepada Ustadz Muhammad bahwa saya ini dikaruniai anak 3 orang, tapi yang terakhir ini kok sulit sekali untuk diberi pengertian, untuk takut kepada orang tua. Maksud saya bakti kepada orang tua. Hanya kepengen saya sebagai orang tua itu kepengen anaknya jadi anak yang soleh gitu. Bagaimana sebaiknya dan apa yang harus saya lakukan pada harapan kami bisa terlaksana. Demikian saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Menurut saya ada 2 Bu caranya. Pertama kita berdoa dengan baik, yang kedua kita belajar dengan, dalam arti belajar atau berikhtiar dengan baik. Berdoa tentunya setelah habis sholat kita ya tentunya mendoakan anak kita biar soleh atau soleha. Belajar atau kita berikhtiar dengan baik artinya kita ya gimana caranya mendekati anak. Jangan terlalu dibentak-bentak, jangan terlalu dikasari. Anak juga punya rasa. Jadi saya kira 2 hal Bu. Sangat mudah. Kalau lebih lanjut mungkin Ibu nanti bisa hubungi presenter ya Mbak Evi untuk selanjutnya. Iya. Saya lanjutkan nih. Tadi saya terpotong. Jadi begini ya. Tadi Bu Sito mengatakan bahwa obatilah orang-orang sakit dengan sedekah itu ada dalam kitab hadis. Ya, dalam hadis. Itu riwayat Baihaqi bahwa dawa mardokum lis sodakoti. Dawa mardokum lis sodakoti. Artinya bis sodakoti. Jadi obatilah orang-orang yang sakit dengan sodakoh. Logikanya kemarin saya dalam minggu kemarin saya jabarkan secara filosofinya bahwa sodakoh atau zakat atau infak atau sedekah itu merupakan alat penyimbangan. Artinya kalau kita banyak kekurangan, kita banyak kehilafan, kita banyak dosa, itu diseimbangkan dengan sodakoh. Nah, kenapa ada tahallul, potong rambut ketika haji? Kenapa ada akikoh? Kenapa ada idul kurban? Kalau Jawa kan banyak, ada sedekah bumi, ada apeman dan seterusnya. Itu merupakan alat penyeimbang. Jadi siapapun yang tidak bersedekah pasti akan sakit. Karena dia tidak menuju keseimbangan, tapi dia menghancurkan diri sendiri dengan tidak bersedekah. Itu logika sementara begitu. Iya. Lalu kita lanjutkan ke Bu Sito untuk menjawab pertanyaan. Baik. Tadi yang berkaitan dengan senyum ya. Tabassumuka li akhika laka sodakoh. Ya. Senyumanmu terhadap saudaramu menghasilkan sodakoh untukmu. Ya. Ini jelas sekali di dalam hadis dikatakan demikian. Sehingga kalau kemudian timbul sebuah kecurigaan bahwa ini senyumnya dibikin-bikin atau tidak, kembali kepada niat, kepada nawaitu ya. Sehingga antara sodakoh dan tidak, ini semuanya kembali kepada masing-masing yang melakukan. Ya. Saya kira itu saja yang berkaitan dengan senyum. Ya. Mungkin sedikit saya menambahkan tentang kampanye tadi. Ya. Kalau yang berkaitan dengan sodakoh, tentunya sangat tidak mungkin itu bisa dikaitkan. Ya. Karena sebuah kerugian bagi dia si pengkampanye itu sendiri mengkaitkan kedudukan dengan sodakoh, karena sodakoh mempunyai pahala tersendiri, sementara kedudukan itu berbeda, kan begitu? Ya, orang lain pun yang menerima seakan-akan sodakoh dari seseorang yang minta untuk didukung itu juga menjadi sebuah kesalahan. Ya, kenapa itu dilakukan? Kenapa itu diterima? Ya, jadi pemahaman itu sangat berbeda, ya, tidak bisa dijadikan satu. Ya, seperti itu. Ya. Iya, apakah Gus Muhammad Basis juga sepakat dengan Ibunda Sito Resmi? Iya, sepakat. Malah saya tambahkan begini bahwa pokoknya salah satu ciri orang waras mesti mau bersedekah, hanya itu. Kalau tidak mau sedekah berarti nggak waras. Sementara begitu. Iya, pemirsa. Ada banyak waktu Anda untuk bertegur sapa dengan kami dan masuk berdiskusi dengan tema kami sedekah sebagai kunci penyembuh segala penyakit. Silakan Anda menelpon ke 451-666-451-777. Kami menunggu Anda. Iya, Gus Muhammad Basis, kalau tadi ada 3 ya, ada 3 sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan duit itu apa, Gus ini? Ternyata ada telepon. Kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Saya Pak Fahmi dari Pura.
Saya mau bertanya sama... Ya, suaranya agak lebih keras. Saya mau bertanya sama Gus Mu. Iya. Gimana caranya untuk meningkatkan kekuatan power saya. Saya juga sudah pernah mencoba mengobati. Tapi kalau banyak yang berat seperti kanker dan yang lainnya itu belum bisa. Mohon sama Gus Mu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Mu, paham ya? Mbak Evi, saya mau bersedekah sulit karena belum jelas pertanyaannya. Kamu sedekah jawab nggak sulit ya? Jadi gini aja deh, saya lanjutkan. Nanti Bapak tadi diulang ya, saya kurang jelas. Iya. Materi pertanyaan apa? Jadi begini, bahwa sedekah terbaik adalah kita mengamalkan yang kita punya. Kita bisa baca, ngajari orang baca. Kita bisa mungkin ngobati orang ya dengan ngobati orang. Kita punya mulut, punya pipi, kalau senyum tarik ke belakang sedikit ya itu juga sedekah yang tanpa duit. Jadi sebenarnya sedekah banyak kok. Kita lagi jalan ada orang buta menyeberang, kita seberangan juga sedekah. Iya. Ya kita ada orang tua datang kita berdiri nyalami juga sedekah. Jadi sedekah sangat banyak. Yang penting hakikatnya pada hasanah. Berbuat baik itu intinya begitu. Oke. Tadi Bapak tadi mengatakan bahwa dia bisa mengobati tetapi tidak belum seperti Gus Muhammad Basis begitu. Tetapi akan kita lanjutkan nanti, Gus. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah berada di Oase. Wanita mana yang tidak ingin memiliki kulit sehalus kulitku? Yang kurawat dengan Cepuk Lightning Soap with Scrub. Cepuk Lightning Soap with Scrub mengandung scrub alami dari dasar laut. Efektif membantu membersihkan kotoran dan mengangkat sel kulit mati. Scrubnya akan hancur ketika digunakan sehingga tidak merusak kulit. Scrub alaminya membantu merawat kulit sehalus dan selembut sutra. Ingin seperti aku? Cepuk memberi bukti bukan janji. Jogja TV adalah pilihan yang tepat untuk beriklan. Menurut survei Nielsen, Jogja TV adalah televisi lokal yang paling banyak ditonton masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dan Jogja TV menyediakan berbagai kemudahan, termasuk memproduksi iklan bagi Anda. Mudah, terjangkau, dan efektif. Jangan lupa hubungi kami, Divisi Marketing Jogja TV. Saksikan wayang setiap Senin sampai Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jogja TV. Komitmen Anda terhadap seni rupa ini baru saja mengalami boom yang luar biasa. Jalannya gimana itu? Sambil kuliah saya mencari biaya sendiri. Oh, jadi sudah jual kendaraan ke teman-teman kuliah gitu? Waktu itu nggak mungkin. Gabung bersama kami, semarakan komunitas baru dengan mengikuti Tamu Kabare.
Terima kasih Anda masih bersama saya di Oase pemirsa. Silakan Anda menelepon ke 451666 451 777. Pemirsa, kita sedang berbicara tentang sedekah sebagai kunci penyembuh segala penyakit. Kami menyediakan hadiah yang menarik untuk Anda jika Anda menelepon kepada kami. Silakan, kami menunggu. Ya, ini Gus Muhammad Basis bisa sebelum ngobrol lah udah ada penelpon lagi ya. Kita terima aja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan Buning di Sleman, Ibu. Ya, agak lebih keras sedikit, Buning. Selamat sore. Iya. Selamat sore, Ustaz. Sugeng sonten Buning. Saya ingin nanya sedikit, Ustaz. Kalau orang yang bertobat itu meningkatkan produktivitas, sehingga kalau kita nggak tahu salah, nggak mungkin kita akan bertobat. Padahal kadang-kadang kesalahan itu tahu apabila diberitahu oleh orang lain. Sehingga kalau kita sadar kalau kita salah, mau nggak mau kita harus bertobat. Pertanyaan saya, Ustaz, tanda-tanda seperti apa apabila tobat kita itu telah diterima oleh Allah? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Buning. Kita terima satu penelpon lagi. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, silahkan. Saya Ibu Yanti dari Karanganyar, Jawa Tengah, Ibu. Pertanyaan saya tujukan kepada Gus Muh. Saya senang sekali bisa mengikuti tausiahnya. Pertanyaan saya, antara sedekah dengan zakat itu apakah ada perbedaannya, Gus? Yang pertama, yang kedua, saya mempunyai saudara sedang sakit, sudah berobat ke banyak tempat, ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Apakah dengan sedekah itu nanti bisa menyembuhkan penyakit saudara saya, Gus? Terus bagaimana kaitannya sedekah yang ikhlas dengan pengharapan? Tentunya kalau ikhlas itu kan tidak mengharap apapun ya, Gus ya. Tapi dengan bersedekah kita punya harapan, yaitu menyembuhkan penyakit. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Monggo, Gus Muhammad Basis. Untuk Buning, tandanya apa kalau orang tobat diterima Allah? Gampang sekali begini, Buning. Perbuatan apapun, kalau itu sesuai ajaran agama atau sesuai hadis, tapi mendatangkan ketidaktenangan pada batin kita, itu mesti keliru. Itu pasti. Jadi kita boleh berbuat apapun harus sesuai dua hal. Pertama sesuai agama dan sesuai nurani kita, God spot kita. Jadi misalnya maaf ya, seperti yang sekarang banyak dilakukan kiai-kiai misalnya poligami, tapi tidak tenang, bagi yang bersangkutan jangan dilakukan. Kalau tenang silahkan. Jadi apapun Buning, bahwa kita telah diterima Tuhan, standarnya adalah apakah yang kita lakukan tersebut memberi ketenangan pada batin kita. Kalau kita tenang dan kita stabil di situ, berarti Allah menerima. Kalau masih naik turun, berarti belum diterima. Hanya itu sederhana. Buning, lebih lanjut, jenengan nanti bisa connect ya di lain waktu. Untuk Bu Yanti, ya saya lupa ya. Iya. Yang apa tadi? Bu Yanti, perbedaan sedekah dan zakat. Oh, ada perbedaan. Kalau zakat kan sebenarnya 2,5%, tapi kan juga jumhur ulama sering memperdebatkan. Ada yang 5%, ada yang 10%. Tapi standar dalam hadis dalam Quran itu 2,5% jelas. Tapi kalau itu zakat mal ya, zakat mal. Sedekah, infak, jariyah, sedekah itu bebas. Karena apa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, terus Ali bin Abi Thalib itu kan hobinya rebutan sedekah. Kadang Abu Bakar punya 1.000 unta ya disedekahkan semua 1.000 unta. Utsman apalagi kalau mau perang itu perang Badar, perang Uhud, dia punya 700 unta ya sedekahkan semua. Terus dilarang oleh Nabi, sisakan sedikit untuk keluargamu. Itu Bu Yanti perbedaannya. Terus yang Bu Yanti kedua iya, Bu Yanti punya punya saudara yang masih sakit. Apakah bisa sembuh dengan sedekah dan apakah dengan kita bersedekah minta sembuh apakah itu disebut ikhlas? Begini, yakin bahwa kalau kita sedekahnya dengan ikhlas pasti sembuh, udah gitu aja. Dan ketika kita mengharap kesembuhan terus kita sedekah, itu namanya tidak mengganggu keikhlasan kita. Kita bersedekah agar kita sembuh,
Yaitu buah keikhlasan adalah ingin sembuh tersebut. Jadi jangan takut kita bersedekah terus kita mengharap kesembuhan terus disangka tidak ikhlas, jangan. Pengertian tidak ikhlas itu kalau kita sedekah terus biar tampil di koran, biar tampil di TV atau biar dicatat di Tugu atau di mana, itu tidak ikhlas. Hanya sekedar cari nama, atau misalnya kita mau naik haji agar ada gelar H, terus nanti orang semua hormat segan, wah tokoh agama karena H. Padahal H bisa hajinya. Nah, jadi dalam hal ini maka saya punya pesan, yang penting bagaimana nawaitu kita. Betul nawaitu, karena ketika kita berniat, yang dikeluarkan, dipancarkan oleh hati, oleh kalbu kita, ditangkap oleh malaikat lari ke langit 7, cet gitu. Nah, ketika kita berniat dicatat, dan kehebatan Allah adalah ketika kita berniat langsung dicatat. Tapi kalau kita baru berniat jelek, belum dilakukan, belum dicatat, ini kemahabaikan Allah. Hanya itu. Iya. Ini menarik sekali pemirsa, nanti di season terakhir ya kita akan menyaksikan demo pengobatan ya. Silakan Anda menelepon pada kesempatan sekarang ini di 451666 45177. Sebelum kita berikan waktu kepada Gus Muhammad Basis untuk memberikan pengobatannya, kita persilahkan kepada Ibunda untuk memberikan sedikit ya. Baik, saudara pemirsa, ada hal yang mungkin belum sempat kita sampaikan pada sore hari ini. Barangkali saya tambahkan saja sebagai sebuah pengetahuan bahwa sodakoh itu merupakan obat bagi sakit secara fisik ya. Tetapi kalau penyakit itu ternyata menyangkut masalah kejiwaan kita, maka satu-satunya obat adalah Al-Quran. Di dalam hal ini kita bisa menyimak secara bersama-sama, itu terdapat di dalam surat Yunus ayat 57 ya, yang bunyinya begini: telah datang kepadamu ya, pelajaran dari Tuhan ya, penyembuh penyakit yang ada di dada, petunjuk atau rahmat bagi orang yang beriman. Jadi jelas sekali bahwa kandungan Al-Quran itu menyangkut sebuah pembelajaran ya, sehingga ketika kita belajar itu menjadi senang, otomatis kita akan menjadi sehat. Kemudian asyifa ya, penyembuh ya, penyembuh yang tidak terbatas dari sisi kejiwaan ya. Itu kemudian yang ketiga yaitu hudan, petunjuk, pembimbing bagi yang mempelajari. Kemudian yang keempat adalah rahmat yang berkaitan dengan makfirah ya. Ya, ini dari segi bahasa makfirah itu menghapus bagi semua aib dan celah bagi manusia. Itu tambahannya. Menarik sekali pemirsa. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang hal itu, silahkan menelepon ke 451666 45177. Kita berikan waktu kepada Gus Muhammad Basis. Saya melengkapi Gus Sito, menambah bagus beliau. Jadi bahwa seluruh ini prinsip juga nun sewu kepada para dokter ahli medik yang sekarang melihat saya, menonton saya. Seluruh penyakit fisik itu bersumber dari non fisik. Semua penyakit fisik. Kalau teman saya ada Mas X yang di sebuah TV nasional itu mengungkap bahwa seluruh penyakit fisik kayak jantung, kayak lepra, kayak gudik, kayak segala macam itu dari psikis. Kita tahan dulu, kita terima pada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Pak. Mau tanya semua sama Bu Sito Resmi. Bedanya zakat dengan pajak, terutama zakat mal, itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua barangkali menyimpang sedikit. Bagus itu saya nih. Mengenai surga dan neraka itu kan kekal selamanya. Nah, beberapa ustadz mengatakan kalau di neraka itu kalau sudah dihisab ribuan tahun bisa ditarik ke surga, tergantung amalannya. Nah, ini di dalam Al-Quran dikasihkan neraka itu kekal selamanya. Bagaimana pendapat Bapak? Dan kalau demikian yang dikatakan kekal selama itu yang siapa? Iya. Yang ketiga sedikit aja. Kalau mengenai Palestina boleh? Pribon? Yang Palestina. Palestina. Mau nggak silakan? Di dalam Al-Maidah ayat 15 sampai 26 antara lain diuraikan mengenai keingkaran Bani Israel. Di dalam memahami ajaran daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang ini tanyakan di dalam ayat 26 itu ada 24 itu memang tegas dikatakan Allah, kamu yang ingkar itu
mengembara ke di atas bumi ini sampai 40 tahun kembali ke Palestina, itu tanah. Iya. Nah sekarang dia itu mau kembali minta tanahnya kok Hamas tidak boleh, gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terima satu penelpon lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Dengan Ibu Adi di Solo. Iya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya punya problem. Saya kan udah 2 kali ini anak saya kan, saya ada kotak infak, saya taruh, udah 2 kali ini diambil anak saya. Yang pertama dia mengaku, tapi yang barusan sekitar 15 menit yang lalu dia nggak ngaku, jumlahnya cukup banyak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini anak saya sedang saya hukum. Yang waktu itu udah mengaku, saya udah memaafkan dia. Terus ini dia sedang merenung, 2 ditanya anak saya laki-laki. Ini saya hukum. Mohon penjelasannya dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada 3 penanya. Diterjemahkan berarti saya lupa semua itu. Surga dan neraka, zakat dan pajak perbedaannya serta yang satu Palestina. Pak, jadi zakat dan pajak pasti beda. Kalau pajak kan produk peraturan perundangan pemerintah itu jelas. Zakat produk dari Allah. Perbedaannya itu. Yang kedua? Surga dan neraka yang abadi. Surga dan neraka kekal abadi terus begini. Karena saya belum pernah ke surga dan neraka, saya belum pernah mati. Jadi begini, saya bicara sesuai Quran hadis saja karena saya Muslim. Bahwa Quran dan bahwa neraka dan surga jelas tidak kekal. Pasti tidak kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Penjabarannya bisa 3 hari 3 malam, nggak usah dijabarkan di sini. Yang kedua, bahwa ketika kita misalnya dicelupkan di neraka terus setelah bersih dipindah ke surga ya wajar, itu kan rasional. Jadi bisa dilogis gitu Pak. Jadi kalau kita misalnya bersalah dihukum oleh orang, kita misalnya mencuri sendal terus dihukum hansip, setelah mungkin nyaru sendal terus dibebaskan kan wajar. Jadi itu hal yang sangat logis. Jadi bukan masalah. Kalau masalah Palestina seperti tanahnya Israel, kok sekarang Israel ngambil lagi nggak boleh. Itu Pak. Itu masalah sosiopolitis ya, geopolitik yang sangat rumit pembahasannya. Dan saya kira dalam OAS ini memang perlu saya jelaskan bahwa yang namanya Bani Israel itu dari zaman Nabi Adam dulu sampai nanti kiamat ya seperti itu, ngayil, sangar, preman dan seterusnya, udah itu seperti itu. Jadi nggak usah dibahas kenapa Israel sekarang mau ke Palestina terus nggak boleh oleh orang Arab, bukan. Jadi itu turun naik sekali, sangat fluktuatif kalau kita bicara tentang historis, tentang sejarah. Tapi yang terpenting bahwa kita menyadari masalah politisasi dengan Holocaust ketika Yahudi dibantai oleh Hitler dan seterusnya, berapa juta tewas, terus sekarang Israel, Yahudi membalas ke orang Arab, itu wilayah politik ya. Jadi saya kira sangat-sangat panjang lebar. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwa sampai saya lupa untuk menjelaskan bahwa untuk tanggal 9 Maret besok kita akan mengadakan pengobatan massal. Ini menyambung dari Bapak tadi bahwa ketika kita mengobati orang adalah sedekah, maka kita pun akan bersedekah. Insya Allah tanggal 9 Maret hari Senin besok, itu pas tanggal merah, kita akan mengadakan pengobatan massal. Iya. Ya, sekalian saja langsung penyembuhannya, Gus. Oh ya, sekalian ya. Iya. Jadi kita kekurangan waktu, harusnya 1,5 jam. Semakin diperpanjang lagi. Oh iya. Sampaikan tentang Palestina sedikit. Moga. Barangkali ada sedikit membantu tentang Palestina ya. Kebetulan saya ini sedang membaca buku tulisan Muhammad Al-Ghazali ya, tentang Islam Arab dan Yahudi Zionisme. Ya. Jadi buku ini kebetulan ada di tas saya, ini secara tidak sengaja, saya memang baru baca, ini saya hanya fotokopi. Ini kalau penjenengan mau mengertosi kenapa Palestina terlanda musibah terus-menerus, maka di buku inilah Anda akan tahu, ini sebabnya. Tapi yang jelas bahwa yang namanya umat Islam kenapa tiba-tiba terkesan tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Marilah kita introspeksi diri, seberapa jauh kita punya kadar keislaman. Demikian. Iya, monggo Gus Muhammad Basis. Ya, para pemirsa, saya seminggu yang lalu masih punya utang dengan para pemirsa karena saya minta tolong
kepada pemirsa untuk menyediakan air putih, malah saya lupa karena waktunya habis. Sekarang monggo Mas Ustadz Ngadina beri ke depan untuk membantu saya. Kita akan melakukan terapi langsung ya, direct ya, langsung kepada para pemirsa untuk sedekah kami kepada para pemirsa. Mohon untuk sekarang ini para pemirsa fokus kepada kami. Pikiran-pikiran yang tidak penting, pikiran-pikiran negatif, dendam, marah, stres, banyak utang dan seterusnya dilupakan sementara, jangan diteruskan. Kita sekarang zero dalam arti dalam diri kita penuh spiritual, penuh keimanan, penuh spiritual. Ya. Misi kita adalah penyembuhan. Kita pasrah kepada Allah, kepada Tuhan kita. Silakan Ustaz Najnal teruskan. Para pemirsa, mari kita ikuti penyeimbang bodi kita atau badan kita supaya terbebas dari kekuatan energi negatif, sehingga kita akan memperagakan dengan penuh konsentrasi merasakan getaran energi yang ada di dalam tubuh kita. Mari kita mulai para hadirin yang ada di studio sini, kita merasakan dari getaran yang ada di tangan kiri, kanan dan kiri ini ya. Kanan ada plus, kiri adalah minus. Nah itu kita rekatkan ya, kita rekatkan, kita renggangkan ya, pelan-pelan terus. Konsentrasikan dengan fokus ke arah tubuh kita dan merasakan apa yang ada di tangan Anda, sehingga Anda akan merasakan apa yang terjadi di situ, ada hangat dan dingin. Coba dimulai ya, bisa terus ya, terus semakin cepat, dirasakan betul-betul apa yang terjadi di tubuh situ, akan merasakan enak nantinya. Sehingga para pemirsa juga akan merasakan yang ada di rumah, sehingga akan mendapatkan suatu hasil membebaskan dari berbagai macam penyakit atau energi-energi negatif yang ada dalam tubuh Anda. Ya, terus Bapak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita awali terus. Ya, terus dirasakan, konsentrasikan penuh fokus. Ya, dengan fokus konsentrasi Anda akan lebih enak dan lebih ringan, tidak merasakan suatu apapun yang Anda merasakan gerakan. Ya, mulai ya cepat, semakin cepat semakin bagus, semakin cepat semakin bagus. Tanpa disengaja, tanpa dirasakan, Anda akan melakukan pergetaran badan Anda. Ya, mulai terus, ya, terus. Ya, pemirsa yang ada di rumah, mari mohon ikuti supaya Anda akan terbebas dari hal-hal penyakit apapun, baik gangguan sihir maupun non sihir atau non medis akan bisa teratasi dari gangguan-gangguan ini. Ya Allah ya Rabbi, mohon dikabulkan ya Allah permohonan kami. Ya Allah. Ya terus makin cepat sendiri. Ya, terus jangan berhenti, jangan berhenti. Sebelum saya mengatakan diam, jangan berdiam. Cepat sendiri. Ini resek, ya. Terus, ya. Ya, cukup, ya. Anda akan merasakan lega, tenang, lebih enak, lebih nyaman, lebih damai. Ya. 15 menit waktunya. Iya. Oh, Mas. Iya. Monggo, mau diteruskan Gus? Ya, untuk berikutnya kami yang ada di studio ini, jadi di sini akan beramal sedekah dengan yang kami punya. Pasti saja para pemirsa untuk memegang air putih ya. Segelas air putih masing-masing monggo sekarang diambil. Yang ada di meja atau sekarang lari ke dapur monggo silahkan. Saya akan terapi air putih ini dengan yang sesuai dengan ajaran agama, juga sesuai dengan Masaru Emoto dari Jepang, bahwa air mampu menerima getaran batin kita, mampu menerima getaran makrokosmos alam semesta, dan air adalah makhluk Allah yang paling dicintai Allah, karena tanpa air maka seluruh penghuninya akan mati. Jadi air adalah yang diamani Allah untuk di muka bumi untuk menghidupkan manusia. Jadi gelas ini tolong para pemirsa letakkan di tangan kiri begini, ya. Di zoom kamera, terus telapak tangan kanan letakkan di atas ini, letakkan di depan cakra solar plexus atau latifah akhfa itu ulu hati, persis pas, dan gelas itu nempel gini. Pemirsa boleh terpejam, boleh mata dibuka,
berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim-muslimah baca Al-Fatihah dalam hati. Baca Al-Fatihah ya, dengan cepat, boleh dengan hati saja. Mari kita baca bersama-sama dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Berdoa dengan bahasa sendiri apa yang dihajatkan untuk penyembuhan berbagai penyakit, ya, penyakit fisik, penyakit non fisik kita. Mohon kesembuhan hanya dari Allah, dari Tuhan kita, dengan bahasa sendiri untuk semua agama. Tutup dengan keyakinan penuh. Yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya, sudah. Demikian para pemirsa, agak terburu tapi insya Allah masuk ya, karena kita hidup dari keyakinan, kesembuhan akan datang dari keyakinan. Terima kasih, Mas Andi. Iya, pemirsa, terima kasih sekali Anda tetap setia kepada kami. Jika Anda ingin mengikuti terapi kekuatan jiwa, Anda bisa menghubungi Bakti Nusantara di Jalan Rejowinangun 15, Yogyakarta. Dan jangan lupa nanti pada hari Senin tanggal 9 Maret 2009, Anda boleh datang di Balai Desa Tegal Tirto, Merbah, Sleman untuk mengikuti pengobatan massal dan terapi kekuatan jiwa. Terima kasih kepada Ibunda Sitoresmi Prabuningrat, terima kasih kepada Gus Muhammad Basi, serta terima kasih juga kepada keluarga mahasiswa Madura di Yogyakarta, serta dari Cipto Bakti Husodo. Iya, pemirsa, senang sekali ya saya bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kalau Anda ingin mendapatkan hadiah, silakan menghubungi di Bakti Nusantara, Jalan Rejowinangun 15, Yogyakarta. Saksikan Oase setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Kami akan menemani Anda dan selalu senang menyambut Anda. Demikian Oase kali ini. Salam Indonesia.